yang tidak membatalkan puasa berikutnya adalah kumur-kumur. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan ditelan. Yang penting jangan ditelan. Oleh karenanya, meskipun sedang berpuasa, disunahkan tentang tetap madmadah, yaitu tetap berkumur-kumur ketika berwudu. Jadi kalau kita berpuasa berwudu tetap disunahkan untuk apa? Berkumur-kumur. Namanya berkumur-kumur, mau tidak mau, pasti ada yang tersisa. Tidak mungkin keluar semua. Kalau kita berkumur-kumur dengan air 10 ml, mungkin yang keluar tinggal 9 ml. 1 ml-nya kemana? Tersebar semua di dalam mulut. Kemungkinan tertelan? Mungkin. Tapi bukan tujuan kita berkumur-kumur untuk menelannya, paham? Tapi itu suatu yang masuk, kalaupun masuk maka dimaafkan oleh syariat. Karena syariat perkara yang sulit dimaafkan. Dan seperti ini banyak. Hal-hal yang sulit untuk dihindari dimaafkan oleh syariat. Contohnya seperti tadi, kumur-kumur mungkin ada sedikit tertelan, dimaafkan. Karena tujuan kita bukan untuk minum. Contoh seperti seorang ketika buang air besar, dia boleh istinja dengan air cebok dan dia boleh istijmar dengan menggunakan batu. Sudah dipastikan kalau orang ketika buang air besar kemudian dia bersihkan dengan batu, pasti ada sisanya. Enggak mungkin enggak ada sisa. Ada sisanya enggak? Belum pernah coba tuh? Sama, saya juga belum pernah. Tapi pasti ada sisanya karena batu tidak akan bisa membersihkan secara bersih. Pasti ada sisanya. Tapi sisanya itu dimaafkan oleh syariat. Sisanya tersebut karena sulit untuk dihindari dan sulit untuk bersih total, susah. Sedikitnya itu dihindari. Demikian juga para fuqaha mengatakan kalau orang buang air kecil, kemudian dia sudah berusaha menghindar, sudah menjauh, tahu-tahu ada percikan tidak kelihatan oleh mata, tapi kalau pakai mikroskop kelihatan. Percikan tersebut kembali mantul ke celananya, dimaafkan. Kalau tidak kelihatan secara mata telanjang tidak kelihatan. Ini di luar kemampuan kita. Karena kita bisa pastikan kalau kencing tidak ada cipratan sama sekali, susah juga. Mungkin ada cipratan, tapi sangat sedikit dan tidak terlihat oleh mata. Menurut mazhab Syafi'i dimaafkan. Ini contoh, maksudnya para fuqaha mengatakan sesuatu yang sedikit dimaafkan. Termasuk diantaranya kalau seorang berkumur-kumur, kemudian dia keluarkan airnya masih tersisa sedikit, misalnya setengah mili, kemudian tanpa sengaja tertelan, maka itu dimaafkan. Tidak membatalkan puasa. Maka demikian pula dikiaskan dengan orang yang ketika memakai Ventolin obat tersebut, mungkin ada obat yang masuk, itu pun sampai paru-paru. Kalaupun masuk ke dalam lambung, maka sangat sedikit dan itu dimaafkan. Karena tujuannya bukan untuk makan dan minum. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ahli fikih. Baik, yang berikutnya yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa adalah bersiwak. Bersiwak ketika sedang berpuasa. Para ulama sepakat kalau bersiwak di pagi hari sebelum zawal, sebelum zuhur, maka siwak disunahkan meskipun orang yang berpuasa. Hanya saja mereka khilaf kalau sudah zawal, sudah salat zuhur, apakah masih boleh bersiwak? Sebagian mengatakan tetap disunahkan, sebagian mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh, kata mereka, karena bau mulut orang berpuasa sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh aroma bau mulut seorang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak kasturi. Oleh karena jika seorang sudah lewat tengah hari masih bersiwak, maka bau tersebut akan hilang. Maka jangan menghilangkan bau yang disukai oleh Allah. Ini pendapat sebagian ulama. Yang benar bahwasanya disunahkan siwak kapan saja dan Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan kalau sedang puasa jangan bersiwak di siang hari, boleh bersiwak di pagi hari. Rasulullah SAW tidak pernah memperinci seperti itu. Adapun seorang bersiwak kalau ternyata menghilangkan bau mulut tidak ada masalah. Maksudnya tetap saja bau mulut tidak akan hilang karena bau mulut tersebut keluar dari lambung, pasti ada tersisa bau mulut tersebut. Namanya orang berpuasa pasti ada aroma yang tidak enak. Bukan kita sengaja untuk tidak gosok gigi, tidak ini, kemudian biar baunya semakin ababnya semakin bau. Kalau semakin bau semakin dicintai Allah, bukan begitu maksudnya. Tapi kalau kau sudah bersiwak tetap ada sisa aroma yang tidak enak tersebut, tetap dicintai oleh Allah daripada minyak kasturi. Ini yang keberapa? 12. Dari sini para ulama mengkiaskan boleh sikat gigi ketika sedang berpuasa, tidak jadi masalah. Karena siwak itu
kalau kita gunakan dia ada aroma mentolnya. Siwak itu ada kayu arok, ada aroma mentolnya. Kalau kita bersiwak ada kayu mentolnya. Dan kalau kita siwak nggak perlu kita nggak apa-apa, nggak perlu. Adakah aroma mentolnya? Ada rasanya dan kerasa segar. Namun itu dimaafkan karena tujuan kita bersiwak bukan untuk apa? Bukan untuk minum, kecuali kita itu mungkin batal. Tapi kalau kita cuma gini itu tidak bermaksud untuk makan dan minum, maka dimaafkan oleh syariat. Maka demikian pula dianalogikan tentang ma'junul asnan, yaitu tentang sikat gigi. Maka orang sikat gigi harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kemampuan menembus odol lebih kuat daripada siwak. Maka dia bersikat gigi, kemudian dia kumur-kumur dengan banyak-banyak agar semaksimal mungkin sisa-sisanya keluar. Tapi kalau ada sisa tetap segar, tidak membatalkan puasa. Sama sekali tidak membatalkan puasa karena Nabi membolehkan siwak. Kalau dibilang ada rasa minnya, sama siwak juga ada rasa minnya. Siwak ada rasa minnya enggak? Ada. Karena memang tujuan bersiwak bukan untuk makan dan minum, tidak menambah gizi dalam tubuh kita, enggak, tapi untuk membersihkan apa? Mulut. Kata Nabi SAW, siwak, as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lil rabb. Sungguhnya siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.